Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada malam hari ini kita akan segera mulaikan ibadah doa 10 malam. Dan sebelum kita mau masuk dalam kebenaran firman Allah, kita mau angkat pujian yang berkata, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Haleluya. Kita mau menyembah Dia. Kita mau senangkan hati Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku menyembah-Mu. Amin. Menyembah-Mu. Ku sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Sekali lagi kita katakan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Doa firman akan dibawakan oleh Kak Novi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh sama-sama bersekutu Tuhan, kami boleh menaikkan pujian dan doa kami Tuhan di acara ibadah doa 10 hari ini. Mari Tuhan Yesus pimpin kami Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu Tuhan boleh menguatkan Tuhan. Berikan kami pengertian yang benar Tuhan mengenai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan kita untuk kita mau menikmati kebenaran firman Allah. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya kita ada dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kita aminkan itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sampai di sini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kita boleh bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, di mana Yesus minta kepada Bapa supaya memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Bahkan di ayat yang Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahkan Yesus tahu keadaan hati murid-muridnya sedang berduka. Kenapa mereka sedang berduka? Karena kalau kita lihat di ayat-ayat yang sebelumnya, di mana Yesus berkata bahwa dia akan pergi kepada Bapa, meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya waktu mereka mendengar perkataan daripada Yesus, hati murid-murid merasa berduka cita. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, di mana Yesus berkata, ada alangkah lebih berguna jikalau aku pergi. Tetapi jikalau aku tidak pergi, maka Roh penghibur atau Roh Kudus tidak akan datang kepadamu, kata Yesus. Tetapi jikalau aku pergi, maka Yesus akan memberikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Dan itu telah digenapi oleh Yesus, di mana kita tahu bersama digenapi di loteng Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima janji Bapa itu. Dan singkat cerita, hari Pantekosta, di mana Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus ini diberikan kepada murid-muridnya. Dan pekerjaan Roh Kudus, fungsi Roh Kudus bagi gereja Tuhan, di mana dia akan menyertai. Dan saya mencatat di sini, Roh Kudus dalam bahasa Greka atau dalam bahasa Yunani dipakai kata parakletos, yang artinya penasehat, penghibur, pembimbing, penolong, dan lain sebagainya. Tetapi malam hari ini saya tidak akan membahas lebih dalam mengenai pekerjaan Roh Kudus atau fungsi Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Karena ada rekan-rekan yang lain juga untuk membahas tentang Roh Kudus ini. Tetapi yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, di mana Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, di mana Yesus berkata bahwa kalau ia datang, ia akan membawa atau memimpin kamu ke dalam segala kebenaran Allah. Ini yang menjadi perenungan kita. Firman Allah katakan, kalau ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa kita hidup di akhir zaman, di mana tidak lama lagi bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dan menjelang kedatangan anak manusia, yaitu Yesus Kristus, akan terjadi hal-hal yang mengejutkan. Seperti peperangan, bangsa akan melawan bangsa, bahkan gempa bumi di berbagai-bagai tempat, bala kelaparan, penyakit, dan bahkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang semakin berkembang di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang jadi pertanyaan bagi kita, Roh Kudus telah dicurahkan 2000 lebih tahun yang lalu. Dan Roh Kudus, kediaman Roh Kudus adalah tubuh saya dan saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, kita lihat sebentar. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Alkitab berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam hati kita.
Itu sebabnya kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, maka kita pelihara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh. Bagaimana mungkin Roh Kudus mau diam di dalam hati kita kalau hati kita masih kotor, penuh dengan kebencian, ada iri hati, ada amarah, ada dendam dan lain sebagainya, kejahatan yang lain. Dan saya percaya kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita, maka pastinya kita akan tersesat oleh berbagai-bagai angin-angin pengajaran dunia ini. Kita bisa melihat perkembangan ajaran sesat, baik di media sosial, baik di YouTube, baik di Facebook atau di Instagram. Bagaimana pengajaran-pengajaran yang bertolak dengan firman Allah. Bahkan baru-baru tadi pagi saya melihat di Facebook, di grup GPD rumahku, bahwa ada pendeta yang berkhotbah bahwa yang akan datang ke dalam dunia ini, datang pada kali yang kedua itu bukan Yesus, dia bilang. Tetapi anak manusia. Bukan Yesus tetapi anak manusia. Tetapi anak manusia itu dia berkata ada di Indonesia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahkan dia berkata semua pendeta yang ada di dunia ini dan bahkan orang Kristen yang percaya bahwa Yesus yang akan datang pada kali yang kedua, dia berkata mereka itu sesat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus waspada, kita harus jaga Roh Kudus itu dalam kehidupan kita yang sudah diberikan oleh Yesus. Sehingga dia boleh diam di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan tersesat dengan berbagai-bagai pengajaran yang sudah berkembang saat-saat ini. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, tinggal dalam kehidupan kita. Alkitab berkata di dalam ayat pokok kita tadi, di mana Ia akan memimpin kita kepada segala kebenaran Allah. Mungkin ada tawaran dari dunia, mungkin pekerjaan, berbisnis. Mungkin kita bangga dengan pekerjaan yang menggiurkan, tetapi pada ujungnya berbau dosa. Tetapi kalau kita ada Roh Kudus, walaupun pekerjaan yang luar biasa menggiurkan, tetapi kalau berbau dosa, Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan keluar dari rel kebenaran firman Allah. Roh Kudus telah dicurahkan. Percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana untuk kita mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita? Biarlah hari-hari ini kita mau menjaga, kita mau membuka hati kita untuk membuka hati kita untuk senantiasa Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang saudara yang diberkati Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk membuka hati. Pada malam hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meminta untuk Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita mau meminta agar supaya Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus dan kita tidak akan tersesat. Haleluya. Saya undang singers yang ada. Kita mau menyembah Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan buka hati kita. Roh Kudus telah dicurahkan. Tetapi apakah siap hati kita untuk mau menerima Dia, untuk tinggal dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada Roh Kudus, maka kita akan tersesat. Ada banyak pengajaran yang membingungkan. Banyak orang, bahkan orang Kristen pun, orang percaya meninggalkan Tuhan. Entah itu menjadi ateis atau pindah agama. Kenapa? Banyak pengajaran-pengajaran yang membingungkan.
semua orang di dunia ini. Minta Roh Kudus untuk tinggal dalam kehidupan kita. Kita hanya manusia biasa, tidak sanggup untuk berjalan di hari-hari ini. Tetapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, Alkitab berkata, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Kita sungguh-sungguh membuka hati kita. Kita undang Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus tidak akan tinggal dalam kehidupan hati kita kalau ada masih kekotoran, entah itu kebencian, kedengkian dan lain sebagainya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Nyanyikan pujian ini dengan hati yang tulus. Kita mau memberikan, biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus, kami undang Engkau. Kami undang Roh Kudus, Engkau masuk dalam hati kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya. Pegang tangan kami Roh Kudus untuk kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami akan melakukan
ajaib. Mari kita sembah, Dia ajaib. Kita sembah Dia, kita agungkan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Tidak ada Allah lain di tempat ini selain nama Yesus yang kami puja dan kami sembah. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Engkau ajaib, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau, kami sembah Yesus. Engkau ajaib, Roh Kudus berkaryalah. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Engkau ajaib, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Yesus, Kau besar. Glory, haleluya. Roh Kudus berkarya, jamah kami, urapi kami Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Ajaib Kau, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Kami beri syukur bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, tiada yang seperti-Mu. Glory, haleluya. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang
sekalipun kami mengalami dalam masa-masa yang sukar. Satu keyakinan kami bahwa Engkau Allah Immanuel yang akan menyertai kita orang-orang percaya. Haleluya. Sebelum kita akhiri doa ini, saya memberikan kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk kita berdoa secara pribadi. Apapun pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan kita, saya memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita menaikkan doa pribadi kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan sedikit waktu. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang sekali lagi. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Amin. Segala pujian hanya bagi Engkau Yesus. Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala kemuliaan, kehormatan, keagungan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Engkau sajalah Tuhan yang semakin hari semakin besar dan kami semakin hari semakin kecil. Biarlah Tuhanlah yang semakin hari semakin bertambah dan kami semakin hari semakin berkurang. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan tertanam dalam kehidupan kami, menguatkan iman kami untuk kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami rindu Tuhan hidup kami untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kami percaya waktu Tuhan untuk memberikan itu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada malam hari ini. Biarlah berkat Allah, berkat sorgawi besar dalam kehidupan kami, kerohanian kami, biarlah semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kemenangan, pertolongan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam jemaat Tuhan semua. Tuhan Yesus memberkati.